Jadi sebetulnya saya kan dulu Ya, ini masih musik. Ya masih ya masih. iya saya di madrasah Alia tuh Pak dulu masuk bikin tim Marawis Pak. Tim Ketahui itu ya. Keren. Iya. Pak, saya ini lanjut kuliah nih, pengen kuliah itu kan, ibaratnya udah terlambat apa belum gitu. Oh gitu. Sedangkan saya usia semakin tua, Kan sebagai perempuan juga punya tipe ya, atau Tipe. punya apa ya kayak standar gitu ya Pak ya. Selera gitu. Selera gitu. Nah kalau untuk Jujur. tolonglah pemerintah lah ikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel OSIS yang setia, kita kembali di channel OSIS di konten ngobrol bareng alumni atau ngobrol apa aja. Kali ini kita melanjutkan video-video sebelumnya, dimana ini sangat berbeda ya. Sudah ada satu ukhti dan satu ukhta, satu ikhwan gitu. Di video kami sebelumnya itu saya dengan dua alumni, dengan dua laki-laki, terus dengan dua perempuan. Nah sekarang ada laki-laki satu, ada perempuan satu. Ada apa gitu tuh? Ada apa di konten kali ini atau di ngobrol kali ini gitu. Ini adalah Rohman dan ini Ima, itu yang saya tahu. Boleh perkenalan dulu ini nama gitu. Oh, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Rahmanuddin. Tentunya belum ibaratnya kalau yang sering lihat YouTube nggak asing lah siapa saya gitu kan. Iya, udah punya YouTube sendiri ya, YouTube sendiri. nanti boleh diikuti. Cuma saya lupa akunnya apa gitu ya. Nah nanti bantu pemirsa, tolong cari akun YouTube-nya gitu, passwordnya, karena udah ada penghasilan di situ banyak ya. Alhamdulillah sih. Dan banyak subscribe-nya di situ. Dulu subscribe itu kurang lebih 700, itu baru sebulan Pak itu bikin itu. Luar biasa. Jelas. Jadi ini Rohmanuddin ya, pede dong pasti gitu ya. Udah karakter pede seperti ini. Dan satunya lagi siapa tadi? Nama saya Ima Halimatus Sa'diyah. Ima Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah. Boleh tuh sama kayak Roman, mungkin mau promo YouTube atau apa gitu. Kalau YouTube saya belum ada sih. Belum ada ya. Iya. Insya Allah mau. Penikmat aja. Iya, saya mengikuti penikmat aja. gitu, bukan berarti pengguna yang fokus di sosmed begitu Iya, ya, betul. di YouTube terutama. Rohmanuddin, Iya, siap. ngobrol bareng alumni di sini dong gitu. Iya. Pastinya ya YPIH. Tahun berapa itu Rohman? Saya lulus dari sini tuh tahun 2015 Pak. Tahun 2015 lulus MA. Gitu ya. Jadi saya nggak belum pernah sekolah. Belum sekolah Sekolah ya ya. berarti. Kalau belum Madrasah. sekolah madrasah. Itu kadang masih jadi pembahasan gitu ya, buah bibir gitu. Iya. Madrasah, sekolah beda pula sama. Pada bersama. Ima Iya. ya, ngobrol itu alumni pastinya Ima. Tahun Iya, berapa saya itu? alumni Madrasah Alia. Rodotul Mukalimin Sidan. Tahun berapa ya? Sama kita seangkatan Pak. Bisa angkatan lagi aja nih. Kelas angkatan 2015 tahun 2015. udah 4 orang pemirsa yang hadir di sini gitu. Iya. Ima MA 2015 di Sidadung MTS. Jadi sebetulnya saya itu Madrasah Ibtidaiyah di Sidadung, Madrasah Sanawiyah juga di Sidadung, Madrasah Aliyah di Sidadung. Luar biasa. Untuk pendidikan di jenjang selanjutnya saya ada di Universitas Islam Negeri Banten. Sudah. Masih proses. Lagi proses, masih kuliah berarti di UIN SMA Banten. Banten. Roman lanjut. Kalau alhamdulillah Roman juga lanjut. Tadinya sih ngerasa begini. Enggak lanjutnya lanjut kuliah gitu ya. Ya, Tadinya ngerasa pas tahun 2015 kan saya ibaratnya mau langsung kuliah karena faktor ekonomi juga. Tapi ketika saya udah ada kerjaan, udah ada penghasilan sendiri, saya sempat berpikir tuh Pak, saya ini lanjut kuliah nih, pengen kuliah gitu kan, ibaratnya udah terlambat apa belum gitu. Sedangkan saya usia semakin tua, ya terus saya berpikir lagi, tanya-tanya kesini, ternyata pendidikan itu tidak kenal batas usia gitu. Iya benar. Makanya saya lanjut sama Minal sekarang. mahdi ilalah. Iya.
Jadi dari Mahdi sampai ke Lahdi gitu ya. Sekarang di perguruan tinggi Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pak, jurusan manajemen. Luar biasa. sekolah tinggi STI STI Banten. STI Banten. STI Banten. Itu Rohman dan Ima ya, alumni YPIK tahun 2015. Kalau nggak salah di video sebelumnya itu juga ada angkatan 2015. Luar biasa nih angkatan 2015 juga. Jadi emang tren ya, Iya, tren pemirsa. Jadi apa namanya, warna rambut, terus celana, outfit lah, semua pakaian segala macam jas itu sekarang tren, tidak menutup kemungkinan orang dari mananya. Gayanya seperti ini apa tuh alasannya lah gitu. Saya cuma ingin mengetes juga sih ya, Ngetes siapa tuh? mengetes semua orang khususnya Semua orang ya. khususnya cewek gitu kan ya. Seseorang ya. Iya, Oke, seseorang. jadi boleh dicurahkan nanti di tahun berikutnya Boleh. untuk klarifikasi gitu, siapa perempuan tersebut sampai bisa merubah gitu. Oke, lanjut. Saya kan dulu dari masalah dulu passion sekolah tuh ya. Hmm. Nah ini juga teman saya tahu kan saya Iya. kayak apa kan. Iya, iya, saya Saya selalu itu pakai pakaian rapi terus kan. Cuma dulu menurut saya rapi itu belum tentu rapi menurut orang gitu kan. Ternyata Ternyata relatif. rapi rapi. cantik relatif. Nah sekarang saya mau merubah supaya lebih jaga Relatif. ya. Menurut itu tuh ya, dan Menurut saya dan menurut orang lain gitu kan. dan terbukti terasa dengan seperti ini lebih apa tuh? Lebih pede gitu. Oke, poin ada yang tembus air juga mudah gitu tuh ya, Iya. bahannya ya. Ya sebetulnya sih kayak rambut saya yang ini kan ya. Nah, Saya di warna juga udah ada label halal dari MUI Pak. ada yang punya. Saya Saya juga juga yang pertama jual tuh. Udah ada label halal kan. Iya. Harapan. Laiban. Walaupun saya seperti dikasih warna gini, saya kan orangnya itu terkenal gimana ya? Terkenal sangat alim menurut orang katanya kan. Entah itu dari pergaulan, dari kampus, dari mana. Saya tuh paling susah untuk diajak gaul dalam kutip sedikit liar gitu kan ya. Makanya saya mau rubah rambut saya seperti ini. Apakah semua beranggapan saya seperti yang dulu, masih seperti si Roman baik gitu kan? Apa udah berubah pikiran, oh si Roman udah kayak gini, kayak gitu. Bisa tuh diajak. Ya, Bisa. itu mungkin gitu tuh ya. Jadi memang MUI juga sudah menghalalkan rambut Iya. gitu ya. Ada dua pares sih Pak, ada yang halal, ada yang nggak halal. Halal ya. Nah itu mungkin kembali ke ininya gitu. Ima, Ya. tadi kan Roman ngomong supaya pandangan, dan saya tadi kayaknya untuk perempuan gitu. Iya. Kira-kira ada pengaruh nggak sebetulnya untuk fashion atau penampilan laki-laki gitu? Oh. Oke, kalau saya apa ya? Sebetulnya masing-masing ya, masing-masing. Cuman mewakili lah. Iya, kita kan sebagai perempuan juga punya tipe ya, atau Tipe, punya apa ya, kayak standar gitu ya Pak ya. selera gitu. Selera gitu. Nah kalau untuk karena objek kita hari ini adalah Rohman gitu ya. Dan ke rambut gitu Iya, ya. dan ke rambut. Jadi dulu itu sebetulnya kalau komik itu sudah apa ya Pak ya, sudah istilahnya berani berekspresi dari masa sekolah gitu. Dari mulai apa sih, kayak punya poni gitu Pak. Oh, ada hordeng. Iya, ada Iya, hordeng. ciri khas komeng gitu kan, ciri khas Rohman gitu. Tapi kalau kita di angkatan manggilnya komeng sih Iya, biasanya. nggak apa-apa. nggak apa-apa. Justin dulu kan Justin waktu Iya, sekolah. dulu Justin juga sempat Dengan berubah dengan nama. hordengnya Iya, itu. iya. Iya. Itu lumayan ini sih, maksudnya apa ya, kayak ciri khas komeng seperti Iya, itu ya. Terus memakai celak juga sempat gitu komeng. Jadi Setelah itu apa? Setelah ini Pak, Sifat. sifat. Pakai sifat. Nih kasih sekarang saya dari dulu kan dari kecil seperti rumah Pak. Manis sama tadi senyumnya gitu. Nanti di itu gitu tuh. iya, jadi intinya kalau komeng itu, kalau menurut saya nggak aneh sih dengan Oh. perubahan komeng gitu, karena memang tahu dari komeng yang masih aliyah dulu gitu seperti apa sampai sekarang pun ya memang ada sedikit perubahan ya, karena kalau dilihat hari ini saya pun baru lihat gitu komeng yang seperti ini. Warna seperti Iya, warna itu. ini. Berani ke warna gitu ya. Iya, itu ya memang ada perubahan sih Pak sedikit ya. Berpengaruh nggak itu positif atau negatif menurut Oh, kalau perempuan? menurut gitu? saya, kalau menurut perempuan ya, Rambut itu nomor satu enggak gitu, apa betul Iya. banget lagi apa wajah gitu? iya kalau menurut saya rambut itu nomor satu Pak. Menurut ya. Bagi para laki-laki ya, jadi menurut perempuan itu rambut tuh nomor satu. Satu, iya betul. Jadi kalau kusam seperti ini Kusam. nggak dibasahi atau nggak apa itu susah kayak gitu ya. Iya, Ya, iya. begitu ya. Iya. Berpengaruh begitu. Iya.
Nah, berkaitan dengan ini tadi mohon maaf, Iya, jadi iya. rambut, Mm-mm. fashion atau gaya sekolah dengan setelah lulus itu kan beda. Hmm. Kenapa di sekolah rambut harus pendek, baju dimasukkan, itu Iya. kan sudah menjadi tata tertib Iya. semua begitu. Bukan berarti melarang ekspresi atau bagaimana begitu. Setuju nggak kalau anak sekolah diwarnai, Rohman? Kalau Roman pribadi sih, kata Roman gak setuju. Alasannya satu. Alasannya juga kan ngikuti tata tertib sekolah juga kan ya. Apalagi ini kan aliyah gitu kan, identik dengan kuatlah tentang agama gitu kan. Jadi jangan kan diwarnai, gondrong aja nggak boleh gitu. Setiap sekolah juga gondrong nggak boleh. Bahkan dibotakin langsung gitu. Nggak setuju gitu. Nggak setuju saya. Gimana? Ya kalau menurut saya sama seperti yang disampaikan Rohman tadi ya Pak ya, bahwasanya mewarnai rambut itu kan pendapat orang tuh beda-beda gitu. Ada yang berpendapat bahwa yang diwarnai itu biasanya bandel-bandel gitu, mainnya liar gitu seperti itu ya. Jadi kalau misalkan masih anak sekolah gitu diwarnain, oh itu udah tentu saja kalau menurut saya tidak pantas ya. Mungkin nilainya ya, nilai-nilai. Tidak. Ada kan ada moral, ada etika seperti itu. Jadi nggak setuju aja. Tidak setuju. Tapi tidak menutup kemungkinan ya bagi apa namanya remaja tentunya untuk berekspresi di tempat yang lain. Terus kan ini laki-laki gitu. Kalau perempuan tuh yang dirubah menurut Ima gitu dalam penampilan biasanya tuh apa sih? Kalau saya pribadi, iya. Oke. Kalau dari dulu sampai sekarang mungkin ya Pak ya. Kalau dulu kalau di diri saya sih tidak banyak yang berubah ya Pak ya. Paling kalau misalkan cewek itu kalau baju ya gitu-gitu aja sebetulnya. Paling pakai kerudung digayain lah ketinggian gitu. Lebih ke baju, ya. Bukan fisik gitu. Enggak, maksudnya kalau baju tuh tidak banyak yang berubah. Ya ngikutin tren aja. Kalau ada gamis model ini ya mungkin pakai gamis model itu. Terus kayak model kerudung paling di pinggir atau diikat-ikat gitu ya. Harus gitu banget. Iya, sekarang kan cewek-cewek tuh biasanya dibulat-bulit gitu. Muslim Iya, yang muslimah. Ya, muslimah. Kalau ke fisik? Kalau ke fisik ya ada perubahannya Pak. Gitu? Kalau misalkan waktu sekolah kita polos aja gitu kan, paling pakai bedak bayi. Talak. Tapi bukan talak, bukan talak. Bedak gatal ya guys. Bener sih. Agak kasar atau apa? Iya, kalau udah agak dewasa itu biasanya kita sebetulnya waktu sekolah pun senang merias diri ya. Cuma kan itu tidak diperbolehkan kalau di sekolah ya, maksudnya yang berlebihan itu tidak baik gitu tuh. Tapi kalau udah dewasa itu kayak senang berhiasnya itu lebih-lebih gitu. Mau minor juga nggak apa-apa ya? Ya, bisa. Sudah masuk ke karakter perempuan. Iya, seperti itu. Makanya kadang suka ada statement laki-laki bisa dandan seolah-olah seperti kecewekan. Padahal itu juga enggak juga sih gitu zamannya. Benar. Enggak. Soalnya ya masa bangun tidur nggak mandi? Kan ada suka bahasa kayak gitu, Jo. Lambat amat sih kamu sadar dan bicara bahasa seperti itu ya, kadang banyak. Seperti lah gender seperti itu gitu. Stereotip gitu ya, bahwa sadandan seperti perempuan gitu, jorok seperti laki-laki. Karena kan ada aja gitu, nggak semua gitu. Kalau menurut Rohman, perempuan itu yang paling memberikan apa sih namanya, menarik pandangan laki-laki dari perempuan itu apa? Dari bajunya, apa dari wajahnya? Setiap pikiran laki-laki sih beda-beda ya. Setiap perempuan laki-laki juga beda-beda gitu maksudnya. Bahasanya dengan pikiran. Apa sih? Kalau pikiran sama aja, kesana pikirannya. Apa sih pikiran namanya? laki-laki di sana gitu. Enggak sih. Kahayang kalau bahasa Sundanya apa bahasa Indonesianya? Selera gitu. Ya selera aja benar. Kalau seleranya kan beda-beda laki-laki ya. Kalau Roman pribadi melihat wanita itu dari sikap Pak. Ada sikap. Kalau menurut Roman penampilan itu nomor 2. Yang penting mah dari sikap. Dari akhlak. Gitu. Ada alasan dong. Ada jarang sih Pak yang kayak Roman. Pasti ada alasan, ada pengalaman mungkin. Kenapa milih sikap nggak wajah atau fisik? Pengalaman juga sih. Oke. Saya juga kan lihatnya temen cantik itu ternyata bisa bosan juga Pak. Ada bosan. Ada bosan. Kalau cantik ternyata bisa bosan. Bosan. Tapi kalau misalkan si wanita itu akhlaknya baik, kita tuh nggak ada bosan-bosannya Pak. Malahan ada rasa adem. Yang bahkan bisa tumbuh cinta juga. Oke, jadi itu kalau menurut Roman
untuk pribadi gitu tuh Iya. ya, untuk mungkin pendamping yang untuk selamanya. Iya. Karena dari teman katanya nih emang belum nikah ya. Iya. Ima ya, saya kira Ima gitu ya, usianya sudah lumayan lah gitu ya, aman juga standar gitu ya. Untuk itu mau untuk ini itu mungkin pendamping. Nah ini yang tadi yang masalah penampilan. Perempuan itu apa memang dari bukan keseluruhan sikap gitu ya. Dari passion gitu. Bajunya tuh yang apa bajunya, apa wajahnya tuh yang menonjol apanya gitu. Ke wanita gitu ya. Iya. Sukanya Masa ke saya ya suka gamis-gamis gitu, Pak. Oke, Gamis. jadi yang rock itu yang bagus. Ya gamis ya, ini saya seperti Ima gitu. Karena emang ada yang gamis akhirnya yang gamis gitu ya. Kalau dipikir saya pakai celana atau pakai ini mungkin itu yang dialami. Jadi penglihatan roman itu kayak gimana ya? Ketika si cewek itu memakai pakaian gamis, seolah-olah kita melihat wajahnya itu bersinar, Pak. Dan penuh misteri gitu. Iya, misteri. Di balik semua itu gitu. Nah, oke. Ya pemirsa, luar biasa, nggak terasa sudah beberapa menit kita ngobrol. Tadi ada beberapa hal yang bisa saya ambil ya di passion. Pertama, selaku alumni ya siswa itu jangan berlebihan lah untuk berdandan. Nanti juga setelah lulus lu puas-puasin deh gitu, mau pakai apa tuh uang, mau buat merubah banget segala macam selama batasan yang sudah ditentukan baik oleh agama maupun norma sosial. Terus kalau masalah apanya tadi seperti fashion ya dari Rohman pada sikap itu perempuan menjadi poin utama gitu ya. Terus kalau dari Ima tadi laki-laki itu apa ya istilahnya penampilan itu membantu. Penampilan itu membantu untuk wanita itu melihat. Itu yang bisa saya simpulkan dari Ima. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke tema kita, karena tema kita kali ini adalah profesi seputar pekerjaan. Pekerjaan, dan kita mau tahu dulu nih Ima dan Rohman. Ima itu di apa profesinya? Kalau saya di pendidikan. Pendidikan. Jadi, sebagai guru bidang studi. Guru bidang studi. Pelajaran. Di tingkat apa tuh? Di tingkat madrasah aliyah. Oh, di madrasah itu. Dari selain itu? Selain itu lebih ke kesibukan saya kali ya. Kesibukannya gitu. Kesibukan saya selain mengajar di madrasah aliyah ya, saya juga sama sih masih mengajar, tapi beda ya. Kalau misalkan di aliyah itu kan formal, tapi kalau di luar saya non formal gitu kan, kayak les anak-anak. Les gitu tuh ya. Privat gitu ya. Privat. Saya untuk menjadi guru atau pengajar pendidik ya, baru masuk sekitar 3 bulanan. Ajaran baru ini. Iya, jadi baru masuk. Kalau untuk jadi guru formal gitu kan. Iya. Tapi kalau untuk non formal saya sudah lama sih, dari aliyah juga sempat ngajar. Oh iya, MDA. Madrasah dini. Itu formal ya? Itu. MDA itu formal. Formal ya Pak? Oh iya. Maksudnya bahasanya juga bukan MDA lagi, MDTA. MDTA. Sangat formal sekali. Itu informasi juga tuh buat masyarakat. Jadi madrasah dini itu udah formal gitu. Iya. Terus tadi Ima ada kaitan pasti dong dengan kuliahnya atau bagaimana? Apa emang cita-cita gitu tuh ngajar itu? Jadi kalau untuk kenapa alasan saya menjadi guru atau pendidik ya karena memang jurusan saya juga sebetulnya pendidikan gitu kan. Pendidikan agama Islam saya di jurusan itu. Jadinya memang ketika saya ngajar ya memang sesuai gitu dengan jurusan saya. Dan itu mungkin cita-cita? Iya. Cita-cita dari kecil. Saya. Ya karena memang saya suka ini kali ya Pak ya. Suka yang mengajar, suka anak-anak gitu seperti itu. Cita-cita dari kecil gitu teman ya? Enggak Pak. Oh bukan ya? Kalau sebetulnya kalau saya pribadi waktu kecil itu sebetulnya untuk cita-cita itu nggak kepikiran. Beda-beda semuanya. Cuma kayak pengen ini aja, pengen keren. Saya juga cita-cita waktu kecil mah pengen jadi pilot. Saya pengen jadi model Pak. Emang pengen jadi apa? Pengen jadi tentara. Tentara gitu. Itu kan cita-cita waktu kecil ya. Tapi Ima ya pokoknya bukan cita-cita dari kecil bukan ya. Tapi lebih kepada pilihan tujuan. karena sesuai dengan
kuliah juga yang diambil sekarang PAI gitu ya. Roman profesinya? Kalau Roman profesinya sekarang bekerja di anak perusahaan PLN. PLN. Iya, di PLN itu apa sih kepanjangannya? PLN. Ya itu. Udah Listrik menjadi negara. umum gitu Listrik ya. negara ya, listrik negara. Listrik negara. Oke, jadi listrik negara gitu ya. Saya juga bukan mau nanya itu sebetulnya. Mau yang ngetes. PLN itu Pulang aja. perusahaan listrik negara. PLN. PLN itu listrik Nuklir apa negara? negara. Ini BUMN. Negara. Ya, maksudnya BUMN. Badan usaha milik negara. Sudah lama di listrik. Di listrik baru masih baru sih di PLN ya, baru 3 tahun. Saya sambung pertanyaannya. Iya. Udah lama di listrik. Jadi ini luar biasa ya, madrasah gitu ya, dari madrasah kita bisa ada yang di listrik juga gitu. Saya juga mau berbagi pengalaman juga Pak dulu ya. Iya harus dong. Pas ketika saya ngelamar ke PLN tuh kan ya, pas interview sama HRD-nya sama bagian SDM-nya, kan tuh lihat dari saya kan sekolahnya kan, gitu ya. saya kan belum pernah sekolah, madrasah semua. Terus kan Itu sampai si yang bagian SDM itu kamu itu nggak pantas katanya jadi di PLN, pantasnya jadi ustadz Wah, madrasah semua. Tapi alhamdulillah dan lihat dari skill kita juga kan ya, ternyata dari madrasah juga bisa membuktikan bisa setara lah dengan yang Bersaing. SMK gitu bersaing. sekolah gitu ya. Kamu di listrik bagian apa itu? Di listrik bagian pengontrolan Pak, Kontrol. Lapangan. Kayak bagian lapangan. seperti kan ada tuh kalau yang listrik dulu mah yang kan listrik ada berapa macam sih maksudnya kan ada yang ngisi pulsa sendiri. Iya, berarti ada yang itu apa token, ada sih? yang manual. Oh namanya token, ada yang manual. Ada yang manual. Itu kenapa itu dibedakan seperti itu? Kalau dulu kan itu manual semua. Kalau sekarang kan mau pasang listrik juga pasti ke token Pak. Ke token biar cepat kali ya. Mungkin menurut saya biar pajaknya itu biar cepat nggak ada tunggakan. Gitu ya. Jadi yang itu bagian pengontrolan gitu Bagian ya. pengontrolan lapangan. IMA pendidikan kan ente walaupun baru masuk gitu tuh ya. Cuman masuknya di waktu yang salah mungkin. Iya. Karena kayak lagu ya. Di waktu yang salah. Ini apa? Pandemi nih gitu tuh ya. Merasakan gimana, Mak? Kalau Ima kebetulan waktu itu masuk Udah sebetulnya ini ya. Sudah Udah lumayan hijau normal ya, sih udah Pak. Cuma normal. ada yang namanya jam COVID gitu sama jam normal. Itu aja paling yang Ima rasakan ya. Tapi kan tadi sebagai mahasiswa mungkin ada Oh iya, merasakan. kalau Bang. sebagai mahasiswa iya saya merasakan. Gimana tuh Jadi rasanya? jadi itu tuh memang apa ya, lebih apa ya namanya, menggunakan ini sih ya, apa namanya, teknologi ini Pak. Jadi online gitu. Online, ya. Ya, online seperti itu. Tapi sebetulnya yang saya rasakan itu lumayan capek sih, Capek, pusing, ya, ngerti terus enggak gitu ngerti kan. enggak, Terus tugas iya banyak. Seperti itu. pusing dan gak ngerti dan capek kan. Iya. Rasanya Roman juga ya. Saya Corona seperti itu ya, COVID lah gitu. Harapan yang lain kebijakannya gitu supaya Ke depan. bukan waktu COVID kemarin Oh, waktu atau COVID sekarang. kemarin. Oh, sebetulnya Waktu dulu kuliah itu gitu. iya, saya itu sebetulnya maunya gitu ya Pak ya. Maunya. Pelajaran itu tetap tatap muka gitu Pak. Cuma ya harus tetap pakai protokol kesehatan gitu, pakai masker gitu kan. Kayak hand sanitizer seperti itu Gitu. soalnya. Jadi tinggal protokol aja soalnya. Kasihan, bahkan ada teman saya tuh Pak dari Patia, dia sampai berhenti kuliah gara-gara Satu kan semester itu mungkin ya cuti. dipulangkan tidak ada sinyal seperti itu, kasihan. Dianggap cuti. Enggak, DO. iya, enggak deo sih, dia pokoknya tidak ada Dulu kabar. lanjut lah. Iya. Roman Pak Romi sama sih, pengennya langsung tatap muka Pak. pengennya liburan deh Mas. Iya bro. Kalau misalnya tatap muka kan kita gimana sih kalau secara offline gitu ya, secara tatap muka kerasa banget Pak. Ketika kita nerangin tentang ini tentang itu, ketika kita praktek kan. Jadi selain kita apa ya, selain ketemu sama teman-teman, tapi ketika apa ya, lebih enak aja gitu Pak. Enak. Kalau untuk menurut kalian gitu tuh ya, jurusan itu mempengaruhi nggak sih ke profesi gitu, jurusan kuliah gitu? Kalau menurut Roman sih ngaruh Pak. Pengaruh? Soalnya kan Roman juga menurut jurusan manajemen ya. Oh manajemen? Iya, seorang manajemen itu harus selalu berpikiran kritis dan selalu berpikiran luas Pak. Iya. Sebenarnya seperti ini loh.
seorang manajemen itu harus yang tadinya sampah nih supaya jadi berlian, gimana caranya gitu. Nah, gimana caranya? Ya Mungkin dong masa sampah jadi berlian. nah alhamdulillah Roman praktek kan sekarang Pak. Jadi berlian yang punya. Alhamdulillah tadinya nih harusnya gini tuh ya. Bukan itu ya, bukan berliannya gitu intinya. Yang tadinya sampah menjadi Sesuatu yang sesuatu yang berharga ya. Dan alhamdulillah saya praktekkan. Bukan ya? Oh ini bukan Pak. Susah. Susah gitu. Dan saya buktikan sekarang tuh Pak. Alhamdulillah. Saya sekarang buka usaha rongsok. Makanya langsung saya berpikir, kata saya ini sampah apa ya? Oh rongsokan. Oh iya. Gimana caranya buat? Iya. Iya bener ya. Supaya bisa. Nah, kepikiran loh bener tuh kita Iya. daripada buang-buang nggak jelas bakar Iya. kumpulin gitu. Ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sekarang udah berjalan 1 bulan lebih dan saya mempunyai apa ya partner juga ya karyawan kurang lebih 5 orang. Nanti kita tahan di segmen selanjutnya. Oh, iya. Nanti kita ke apa namanya ke pekerjaan. Ya pekerjaan benar. Jadi intinya kuliah itu dengan pekerjaan mempengaruhi. Mempengaruhi Pak. Gimana Ima? Kalau menurut Ima juga ya benar-benar mempengaruhi sih Pak, Oh, urusan dengan iya. pekerjaan Ya, gitu ya, profesi gitu ya. profesi itu, karena memang kan kita juga kuliah itu atau belajar itu kan ya diasah gitu. Kalau misalkan kuliah di pendidikan berarti bagaimana cara menghadapi siswa, bagaimana kita menguasai kelas seperti itu. Jadi memang ada ilmunya gitu seperti itu. Gimana kerasanya tuh? Begitu kerasa mengajar di sekolah formal kan tadi Ima tadi udah pendatang baru gitu ya. Iya. Rasanya gimana? Apa mudah gitu? Apa Deg-degan susah? gitu. Apa deg-degan atau bisa cerita? Oke, kalau menurut saya ketika saya ngajar ya sebetulnya ya itu sih Pak tergantung ya Pak ya. Jadi memang ada ketika kita masuk kelas bagaimana kita menguasai kelas itu kan, membuat komunikasi antara saya dengan murid itu kan memang berbagai macam caranya seperti itu. Sesuatu yang sangat sulit mungkin. Sesuatu bisa yang sangat seperti itu. sulit bisa jadi gitu. Itu tuh bagaimana kita sebetulnya harus banyak kayak nanya gitu bagaimana kabarnya. Kemarin belajar apa? Jadi harus mancing anak untuk menjawab pertanyaan kita. Soalnya kalau misalkan kebanyakan kita yang ngobrol ya anak tuh pasti paling kayak dengerin terus ujungnya ngelamun seperti itu. Jadi harus imbang gitu, bertanya, menjawab seperti itu. Komunikasi dua arah seperti itu. Jadi Ima mau tekniknya itu ngajar itu gitu ya, yang ingin dimakamkan itu adalah dengan cara kita banyak interaksi dengan Iya. siswa gitu. Jadi bukan hanya satu Pendekatan. arah gitu, pendekatannya lebih ke pertanyaan gitu ya, kabar atau sebelumnya begitu. Terus dengan keadaan pendidikan yang sekarang, karena Ima tadi baru mungkin belum mengetahui betul gitu ya mengenai kurikulum mungkin Iya. atau apa namanya program pembelajaran aturan seperti itu sebetulnya ada atau memang biasa aja gitu. Sebetulnya Ima bener iya sih ada kesulitan Pak, soalnya ketika Ima sekolah di sini kan waktu itu 2015 kita tuh masih menggunakan KTSP. Oke. Baru mau kurikulum 13 13 baru baru mau gitu. 13. Nah ketika kita keluar kurikulum 13 tuh udah digunakan gitu pas kita keluar sampai ada full day school gitu kan ya Pak ya. Nah itu tuh emang nggak ngerasain gitu, nggak Iya. ngerasain kurtilas, nggak ngerasain full day school. Penting sih kurikulum Penting untuk ya kita mengajar gitu, pegangan gitu seperti itu. Jadi lebih terarah gitu Pak untuk mengajar itu, karena memang ada acuannya. acuan gitu ya, acuan mengajar gitu. Rahman mau diajar sama Bu Ima? Mau dong. Mau dong. Apalagi gurunya Bu Ima seperti Bu Ima. Iya, apalagi. Jadi pemirsa setia channel OSIS alumni kita luar biasa ya. Tadi cek ini saya bukan berarti cek ini ya, cek takjub gitu. Oman di listrik gitu atau di setrum bagian pengontrolan. Terus Ima di mengajar sekarang ya di bagian apa namanya guru lah di formal. Iya. Justru sekarang ini yang menjadi masalah adalah serius dalam bekerja. Iya. Kalau saya mendengarkan tadi Ima udah lama les, konsisten berarti kan. Oman sudah 3 tahun di listrik, itu udah ada lama kan. Nah itu untuk menumbuhkan rasa itu tuh, rasa supaya kita betah di pekerjaan, kira-kira bagaimana?
Intinya kita cintailah dulu pekerjaan, masalah hasil insya Allah nyusul Pak. Nah, terus Cintai masalah pekerjaan, ya sama nikmati aja prosesnya Pak. nikmati. Kalau Ima? Untuk konsisten di pekerjaan ya Pak. Hmm. Kalau Ima sih mungkin kita saat bekerja itu ada lelahnya ya Pak ya. Pasti dong. Tapi biasanya berganti hari itu semangat ada lagi gitu. Oke. Kayak sebetulnya bukan masalah semangat aja sih, tapi ada tanggung jawab gitu. Karena Ima sendiri sebagai pengajar kan kayak punya tanggung jawab bagaimana peserta didik gitu Paham. nantinya seperti itu. Jadi kalau Roman tadi cintai, kalau Ima tadi kita harus lebih apa namanya tadi belajar lagi gitu ya untuk dalam pekerjaan. Yang penting Pak kita dalam bekerja itu terapan 3 aja Pak. Apa tuh? Kerja keras, 3 kerja ya, 3K. Kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas. Itu itu luar biasa tuh ya. Jadi kerja keras, kerja cerdas, berkualitas. Kalau sudah kerja keras timbul kecerdasan. Kalau sudah timbul 2 itu mungkin akan hasil Berkualitas. gitu. Nanti di situ akan tumbuh lagi Apa tuh? kerja ikhlas. Kata ikhlas itu yang susah karena ikhlas itu nggak bisa diukur sih. Iya. Ima Ini sifat ternyata yang Hmm. Ima temukan ya, biar apa namanya lebih mudah mencari pekerjaan. Yaitu salah satunya adalah menjaga koneksi Pak. relasi gitu. Relasi ya, relasi kita gitu kan. Kayak alumni Komeng kan ada di kelistrikan nih. Kalau Komeng udah punya jabatan kan bisa aja Bisa gitu aja Pak. gratis. Cara bahasa sekarang orang dalam gitu. Iya kayak gitu. Orang dalam. Cuman ini Kalau sangat pakai ini relasi, dengan bahasa orang dalam gitu. jangan orang dalam ya. Relasi. Relasi. Iya. Jadi silaturahmi atau kita meluaskan kaki atau tangan gitu ya. Jadi pemirsa terasa ya sebetulnya nggak cukup sih berbicara di sini mengenai pekerjaan gitu. Kita perlu tema lagi, perlu datangkan lagi baik omannya, di listriknya atau dari pendidikannya, imannya. Yang jelas selama kita mau berusaha Iya. maka disitulah pekerjaan kita gitu ya. Iya, Pak. Ada lagi mungkin buat teman-teman yang mau disampaikan di teman-teman yang udah lama nggak ketemu gitu di sini. Silakan dari Gimana? Ima dulu ya untuk teman-teman yang masih ada di luar sana yang mungkin punya pengalaman unik atau apa untuk berbagi di ngobrol di sini. Iya untuk teman-teman semua ya tentunya kita kan sudah lulus dari Madrasah Aliyah sudah beberapa tahun dan punya pengalaman yang mungkin lebih menarik dari kita. Nah dari pengalaman menarik ini bisa nih diceritakan kembali atau pengalaman hidup gitu diceritakan kembali di sini. Siapa tahu itu bisa menjadi apa ya? Viral. Ya, bukan viral kayak menjadi inspirasi Inspirasi gitu buat tentunya. yang lain. Bisa hubungi Oman. Oman. Ya, saksikan aja mungkin ya. Iya. Oman silakan. Untuk teman-teman Sebutin aja Man siapa teman-temannya. Ajri. Untuk Pak Ajri untuk kesehatan saya Semua gitu ya, ya. untuk Karena semuanya kalau sebutin, nggak cukup waktunya. cukup semuanya Pak. Untuk khususnya untuk para alumni yang lain gitu Pak ya, dari yang bawah Roman ataupun dari yang atas Roman, ayolah saling berbagi cerita dan intinya gini aja lah ya. Untuk para subscriber nih Pak ya, Iya. adalah perkataannya jangan lihat siapa yang mengatakannya Iya, gitu. jadi setel baik lah dulu tuh. Oh, Yang penting mau setel lagi gitu. bisikan si Roman ngomong apa sih, dia juga kayak gitu kan. Oh, Gitu. iya, iya. Balik dulu gitu tuh. Balikin HP lagi tuh. Iya betul. Yang penting suaranya Suaranya. ayaan tante gitu. Iya. Gimana rasanya ya ngobrol di sini? Seru ya? Asik, seru, ya, seru ya. berasa, Santai. santai bahkan saya pulang gitu. Kalau bisa mah 3 jam. Ya, oke. Jadi itu ya tadi mengenai apa namanya tadi listrik ya atau bukan listrik tadi maaf mengenai pekerjaan ya yang sudah kita share dan saksikan terus pokoknya channel OSIS ada SK2 ya terus ada konten ngobrol semua ya seperti yang alumni yang punya cerita menarik kita share di sini kita bagi di sini kita ngobrol di sini ngobrol apa aja lah atau bareng alumni. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.